Tulisan. Dinas. Mari kita mulai. Oke, kita mulai. Pagi hari ini Ustaz menyampaikan pembelajaran fikih. Itu kita belajar fikih sekarang tentang zakat ataupun macam-macam zakat, ya. Kemudian zakat ini tujuannya untuk apa? Kemudian zakat ini manfaatnya untuk apa? Apakah zakat ini mempunyai manfaat atau mempunyai mudarat ataupun kerugian? Jadi zakat ini adalah tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam, yaitu berguna dengan manfaat. Jadi banyak manfaat zakat ini untuk umat Islam, terutama bagi yang tidak mampu, dan zakat ini juga bisa mendorong untuk kemaslahatan hidup umat Islam yang kekurangan, ya. Jadi kita mulai yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, yaitu 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri ataupun sebelum 1 Syawal, maka zakat fitrah ini dikeluarkan, yaitu kita mengeluarkannya yaitu kepada amil zakat. Jadi amil zakat ini nantinya akan membagikan kepada siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah, ya. Jadi di dalam zakat ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah muzaki, yang kedua adalah mustahik. Muzaki itu apa? Muzaki adalah orang yang berzakat, artinya dia mampu berzakat, kemudian dia mengeluarkan zakatnya yaitu kepada panitia ataupun amin zakat. Itu disebut dengan muzaki, ya. Kemudian setelah muzaki yaitu mustahik. Mustahik ini adalah orang yang menerima zakat fitrah. Jadi orang yang menerima zakat fitrah ini disebut dengan mustahik. Jadi orang yang menerima ini ada 8 golongan. 8 golongan ini, inilah yang pertama adalah fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, kemudian yang ketiga adalah amin, kemudian yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam adalah gharib, yang ketujuh adalah sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Jadi yang 8 golongan ini, inilah yang mendapat zakat fitrah. Kemudian yang 8 orang ini dibagikanlah supaya
yang ke-8 orang ini bisa mendapatkan zakat tersebut. Ya, jadi itulah untuk zakat fitrah. Kemudian mujaki ataupun orang yang berzakat, ya, adalah orang yang berzakat ini adalah punya ketentuan untuk memberikan zakatnya kepada panitia. Jadi tidak harus semua beras kita kasihkan, ya. Supaya kita mempunyai beras 20 karung contoh. Jadi kita mempunyai beras 20 karung, kita bawa beras ini kita kasihkan kami zakat, bukan itu, ya, bukan itu sebenarnya yang harus kita perbuat. Lalu bagaimana? Ketentuannya adalah bagi satu orang ataupun satu nafsi, satu orang ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 3,1 gantang. Artinya 3 liter satu gantang untuk satu orang itu zakat fitrah. Walaupun anak yang baru lahir wajib dizakati, ya, itu dia, ya. Kemudian jadi untuk zakat fitrah ini adalah orang yang mendapatkannya yaitu disebut dengan mustahik. Mustahik itu orang yang mendapat zakat fitrah, dan siapa-siapa saja yang mendapatkannya maka Ustaz akan menerangkannya siapa saja yang akan mendapatkan zakat fitrah itu. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang di dalam kebutuhannya, ya, orang yang di dalam kebutuhannya dia tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, ya. Artinya orang yang fakir ini kebanyakan masih kelaparan. Jadi itulah orang yang fakir. Jadi orang yang fakir itu, ya, adalah orang yang dalam kebutuhannya tidak bisa tercukupi. Jadi ini wajib kita membantunya itu dengan cara berzakat tadi, ya, dengan cara berzakat tadi, maka kita bantulah untuk orang fakir ini berapa banyak beras yang harus kita keluarkan. Nah, itu untuk orang fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin ini adalah secara kebutuhannya, orang miskin adalah kebutuhannya hanya sekedar untuk mencukupi saja. Artinya kalau orang tuanya mencari nafkah pagi, maka sorenya hanya untuk mencukupi anak dan istrinya saja. Itulah disebut dengan miskin, ya. Berarti hanya tercukupi untuk kebutuhan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia pengumpul zakat ataupun pengumpul orang yang mengeluarkan zakatnya kemudian diberikan kepada amil. Amil ini nantinya yang akan membagikan ke dalam 8 asnaf tadi, ya. Jadi yang 8 itu dibagikanlah. Jadi amil ini disebut dengan panitia. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini apa? Mu'allaf ini adalah
adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam ini disebut adalah mu'allaf. Jadi mu'allaf ini juga wajib kita berikan zakat kepada mu'allaf ini. Kenapa kita berikan kepada mu'allaf ini? Supaya keimanannya yang masuk ke dalam agama Islam itu semakin menjadi kokoh dan semakin menjadi kuat. Makanya mu'allaf ini dapat menerima zakat fitrah ataupun disebut dengan mustahik. Ya, apa tadi mujaki? Mujaki adalah orang yang memberikan zakat fitrah. Kalau mustahik adalah orang yang menerima zakat fitrah. Kalau mujaki orang yang mengeluarkan zakat, berapa ketentuan zakat yang harus dikeluarkan per orang? 3 liter satu kantang. Jadi 3 liter satu kantang inilah dikeluarkan untuk 8 asnaf tadi. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Adalah yang kelima, rikop. Rikop ini adalah disebut dengan seorang budak. Jadi ataupun hamba sahaya. Tetapi kalau di Indonesia rikop ini tidak ada lagi. Di Indonesia tidak ada hamba sahaya ataupun budak. Ini hanya berlaku di Arab Saudi. Apa disebut dengan hamba sahaya ataupun budak ini? Hamba sahaya ini ataupun budak ini adalah orang yang mempekerjakan manusia. Ya, orang yang mempekerjakan manusia, dia yang menampungnya, dia memberikan pekerjaannya, kemudian dia yang memberi makannya. Itulah disebut dengan rikop atau budak, atau disebut dengan hamba sahaya. Ya, kalau zaman dulu rikop ini manusia itu tidak berharga lagi. Istilahnya manusia itu tidak mempunyai harga diri ataupun kehormatan. Kenapa? Zaman jahiliyah dulu budak ini adalah sama seperti binatang kalau dalam istilah kata kasarnya. Jadi bagaimana kita menjual harga binatang, begitulah kita menjual manusia. Jadi disebut dengan rikop ini dulu pada zaman jahiliyah dulu ada sebuah pasar khusus, pasarnya yang menjualkan khusus manusia. Berapa harga manusianya itu dijual. Itulah zaman jahiliyah. Tetapi sesudah masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dirubahlah semua peraturan tentang jahiliyah dan dikembalikan kepada Islamiyah, yaitu agama Islam. Salah satu contohnya, siapa budak yang pernah disiksa oleh tuannya, diterik matahari sampai diangkat batu, kemudian dihimpitkan ke punggung si budak ini sampai si budak ini kulitnya hitam pekat, saking hitamnya samalah kulitnya seperti istilahnya kalau dalam bahasa kitanya iku pariu, ataupun disebut dengan istilah bahasa Indonesianya kuali yang sudah hitam. Jadi kayak mana kuali yang hitam itu? Samalah seperti kulitnya, dihimpit, kemudian disiksa, kemudian dikatakan dia
harus tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kemudian dimerdekakan oleh siapa yang memerdekakannya? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga disitulah keutamaan Islam itu, disitulah kasih sayang Islam itu, bahwa Islam itu benar-benar membantu umat dari kegelapan menuju ke alam yang terang sampai yang kita rasakan saat ini. Jadi kalau istilahnya budak seperti zaman jahiliyah sudah beda, ya. Tetapi kalau di negara kita, di negara Indonesia sudah tidak ada lagi istilah budak. Tetapi kalau zaman modern sekarang ada istilahnya, orang Indonesia bekerja di luar negeri dengan istilah TKW atau pembantu rumah tangga. Yang pembantu rumah tangga ini disebutlah dengan budak modern, tidak budak seperti dulu, ya. Makanya disebut dengan hamba sahaya. Tetapi kalau di Indonesia sudah tidak ada lagi dan sudah dihapuskan. Kemudian yang keenam adalah gorim. Gorim ini apa? Gorim ini adalah orang ataupun seseorang yang mempunyai banyak hutang. Jadi kalau dia mempunyai hutang dan hutangnya sangat banyak, maka dalam Islam dikategorikanlah gorim. Gorim ini juga wajib dizakati karena salah satu program dalam agama kita menuntaskan dan harus berbagi, yaitu berbagi kasih sayang. Jadi Islam itu ibarat kalau saudaranya merasakan kesusahan, kemudian saudara yang lain juga harus ikut membantu. Itulah disebut dengan Islam. Makanya dalam Islam itu ada istilah, Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sebelah kanan sakit, kalau ada saudaranya yang sakit, maka seluruh umat Islam juga ikut merasakan sedih. Karena apa? Karena saudaranya adalah dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah ini apa? Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang memperjuangkan agama Islam, kemudian ikut bisa berperang bagaimana supaya Islam itu bisa menaungi umat yang lain dan bisa merasakan kasih sayang dan mengajarkan Islam itu supaya Islam itu bisa berkembang. Dan salah satunya, siapa yang menghina agama kita, siapa yang menginjak kitab suci kita, maka kita harus membela. Ya, kalau mati itu kita bela, maka kita